Di tengah malam yang sunyi, Wahyudin berdiri di atas tanah kuburan yang baru saja ia bongkar, lalu bergegas turun ke liang kubur. Tangannya gemetar saat meraih kain kafan dari jenazah seorang gadis desa yang baru dimakamkan. Ia yakin, kain itu adalah kunci untuk mendapatkan kekuatan ilmu kebal yang akan membuatnya tak terkalahkan dan bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Sejak malam itu, hidup Wahyudin berubah menjadi mimpi buruk. Teror yang ia hadapi adalah sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Bahkan untuk seorang Wahyudin yang terkenal sebagai residivis dan tidak punya rasa kemanusiaan. Apa yang akan terjadi kepada Wahyudin setelah perbuatan tidak manusiawi yang dilakukannya ini? Tonton dan simak kisah dari video ini. Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, nama Wahyudin sudah menjadi pembicaraan sehari-hari. Bukan karena prestasinya, melainkan karena kebiasaan buruk yang ia pelihara sejak remaja, yaitu mencuri. Berasal dari keluarga kurang mampu, Wahyudin tumbuh dengan banyak keterbatasan. Ayahnya seorang buruh serabutan, sedangkan ibunya bekerja sebagai pencuci pakaian yang tidak menentu. Hidup dalam kesulitan membuat Wahyudin terbiasa melihat keluarganya bertahan hidup dari hari ke hari dengan apa yang ada. Tetapi kesulitan itu tidak hanya memengaruhi kehidupannya secara materi, melainkan juga cara pandangnya yang keliru terhadap dunia. Perilaku buruknya ini diperparah juga karena ia sering dibully oleh teman-teman sebayanya. Sejak kecil, Wahyudin sudah sering dicap sebagai anak nakal. Mulai dari mencuri makanan kecil di warung hingga merusak barang orang-orang lain, Wahyudin sering menjadi sumber keributan di desanya. Ketika teman-teman sebayanya sibuk membantu orang tua, bermain, atau bersekolah, Wahyudin lebih memilih berkeliaran di sekitar desa, mencari kesempatan untuk melakukan tindakan-tindakan kecil yang mengundang masalah. Orang tuanya sering menegurnya, tetapi Wahyudin selalu beralasan untuk membela diri. Ketika usianya dewasa, kebiasaan buruk Wahyudin malah semakin menjadi-jadi. Ia juga mengincar barang-barang berharga milik tetangga. Sepeda, ponsel, bahkan hewan ternak pernah menjadi targetnya. Warga desa mulai resah, tetapi karena takut menimbulkan konflik dengan keluarganya, mereka lebih memilih memendam rasa marah dan menghindari Wahyudin. Ia menjadi semacam momok di desanya, seseorang yang dihindari namun tetap diawasi secara diam-diam. Puncaknya terjadi ketika Wahyudin nekat mencuri di rumah Pak Lurah, seorang tokoh yang sangat dihormati di desa itu. Malam itu, Wahyudin dengan cermat mengintai rumah Pak Lurah. Ia tahu bahwa keluarga tersebut sedang pergi menghadiri sebuah acara di desa tetangga. Ia melihat ini sebagai kesempatan emas untuk mendapatkan barang-barang berharga. Dengan langkah hati-hati, Wahyudin menyelinap masuk melalui jendela dapur yang tidak terkunci. Namun, rencananya kali ini tidak berjalan mulus. Ketika Wahyudin sedang mencari barang di ruang tamu, salah seorang warga desa bernama Pak Karim melihat ada bayangan yang bergerak di dalam rumah Pak Lurah. Pak Karim, yang merasa curiga, segera memanggil beberapa warga lainnya untuk memastikan apa yang terjadi. Mereka mengepung rumah itu tanpa suara, memastikan bahwa si pencuri tidak bisa melarikan diri. Ketika Wahyudin keluar dari rumah dengan membawa sebuah tas berisi barang curian, ia langsung dikejutkan oleh teriakan warga yang memergokinya. "Berhenti Wahyudin, kami tahu apa yang kau lakukan," seru Pak Karim dengan nada tegas. Wahyudin yang terkejut dan panik, mencoba melarikan diri. Namun warga yang sudah bersiap mengejarnya berhasil menangkapnya di jalan kecil tak jauh dari rumah Pak Lurah. Amarah warga sudah memuncak. Mereka merasa bahwa tindakan Wahyudin kali ini sudah keterlaluan. Apalagi karena ia berani mencuri dari tokoh desa yang dihormati. Beberapa warga yang geram bahkan hampir main hakim sendiri. Tetapi Pak Lurah, yang baru saja kembali ke rumahnya, segera melerai situasi. Dengan tenang namun tegas, Pak Lurah meminta warga untuk menyerahkan Wahyudin ke pihak berwajib. "Apapun alasannya, kita tidak boleh main hakim sendiri," ujar Pak Lurah. Perkataan itu membuat warga tenang, meski kekecewaan mereka terhadap Wahyudin tidak surut. Wahyudin dibawa ke kantor polisi desa oleh beberapa aparat yang dipanggil malam itu. Di kantor polisi, Wahyudin duduk dengan kepala tertunduk. Tidak ada lagi rasa percaya diri yang biasa ia tunjukkan. Saat diinterogasi, ia mengaku melakukan pencurian itu karena membutuhkan uang untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Namun, alasan itu tidak membuat aparat dan warga bersimpati. Mereka tahu bahwa Wahyudin sudah terlalu sering melakukan kejahatan serupa,
dan kali ini ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Hukuman penjara pertama Wahyudin terasa seperti sebuah ironi. Di balik jeruji, ia menghabiskan waktu dengan merenung, tetapi bukan untuk menyesali perbuatannya. Sebaliknya, ia merasa dunia ini tidak adil kepadanya. Ia malah menyalahkan kemiskinan, keadaan, dan orang-orang di sekitarnya. Selama masa tahanan, Wahyudin tidak menunjukkan banyak perubahan. Ia menjalani hari-hari di penjara dengan sikap apatis. Para petugas penjara yang mencoba menasihatinya sering merasa bahwa nasihat mereka hanya masuk telinga kiri dan keluar telinga kanan. Bahkan beberapa teman sesama tahanan memperingatkan Wahyudin bahwa jika ia tidak mengubah hidupnya, ia akan terus-menerus terjebak dalam lingkaran kekerasan dan kejahatan. Namun Wahyudin mengabaikan semua itu. Setelah menjalani hukuman penjara selama beberapa bulan, Wahyudin akhirnya dibebaskan. Kepulangannya ke kampung tidak disambut hangat oleh masyarakat. Para warga, yang masih mengingat perbuatannya, memandangnya dengan penuh curiga dan kehati-hatian. Meskipun demikian, Wahyudin mencoba menunjukkan bahwa ia telah berubah, meski dalam hatinya ia merasa tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Saat pertama kali melangkah kembali ke rumahnya, Wahyudin disambut oleh istrinya yang bernama Siti. Siti adalah satu-satunya orang yang masih percaya pada suaminya, meskipun semua orang di desa memandang Wahyudin sebagai aib. Siti adalah wanita sederhana yang penuh kesabaran, meskipun hidupnya sering dibuat sulit oleh tindakan Wahyudin. Ia berharap bahwa pengalaman di penjara akan membuat Wahyudin belajar untuk memperbaiki diri, tetapi ia juga khawatir bahwa kebiasaan buruk suaminya akan kembali muncul. Hari-hari pertama setelah kebebasannya dihabiskan Wahyudin dengan berdiam diri di rumah. Ia mencoba mencari pekerjaan, tetapi tidak ada yang mau memberinya kesempatan. Di mata warga desa, Wahyudin adalah seorang residivis yang tidak dapat dipercaya. Bahkan, beberapa warga dengan terang-terangan menolak kehadirannya. "Kita tidak mau ada masalah. Lebih baik kau cari kerja di tempat lain saja, Din," kata Pak Budi, seorang pemilik kebun yang biasanya mempekerjakan buruh tani harian. Kehidupan tanpa pekerjaan dan tanpa penghasilan membuat Wahyudin merasa tertekan. Ia mulai menyalahkan keadaan dan merasa bahwa masyarakatlah yang memaksanya kembali ke kebiasaan lamanya. Di benaknya, tidak ada jalan lain untuk bertahan hidup selain kembali mencuri. Meskipun Siti mencoba mendorongnya untuk tetap bersabar, Wahyudin merasa bahwa usahanya untuk berubah tidak dihargai. "Apa gunanya mencoba berubah kalau dunia ini tidak mau memberiku kesempatan?" keluh Wahyudin pada Siti suatu malam. Namun Siti dengan lembut menjawab, "Kesempatan itu tidak selalu datang dari orang lain, Mas. Kadang kita sendiri yang harus menciptakannya." Sayangnya, nasihat itu tidak masuk ke hati Wahyudin. Tekanan hidup semakin memuncak ketika kebutuhan sehari-hari mulai sulit dipenuhi. Tanpa pekerjaan dan penghasilan, Wahyudin mulai memikirkan cara untuk mendapatkan uang dengan cepat. Malam-malamnya dihabiskan dengan merenung di bawah pohon besar dekat rumahnya, memikirkan langkah apa yang harus diambil. Dalam kegelapan malam itu, pikiran-pikiran buruk mulai menguasainya. Ia teringat kembali pada masa-masa saat mencuri adalah cara termudah untuk memenuhi kebutuhan. Namun kali ini, ia ingin sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang bisa membuatnya tidak lagi harus hidup dalam ketakutan. Di tengah rasa frustrasi itu, Wahyudin memikirkan tentang ritual yang dapat memberinya kekuatan luar biasa. Menurut cerita yang pernah ia dengar, seseorang yang berhasil melakukan ritual tersebut akan mendapatkan ilmu kebal dan kemampuan untuk tidak terlihat. Wahyudin melihat ini sebagai solusi atas semua masalahnya. Dengan ilmu itu, ia bisa mencuri tanpa takut tertangkap, bahkan oleh polisi sekalipun. Namun, untuk melakukan ritual tersebut, ada syarat yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah mendapatkan kain kafan dari jenazah yang baru saja dimakamkan. Mendengar persyaratan itu, Wahyudin merasa ragu. Namun rasa takutnya akan kemiskinan dan penolakan masyarakat lebih besar daripada rasa takutnya pada dosa. Ia mulai mencari informasi tentang orang-orang yang baru meninggal di desa tersebut. Beberapa hari kemudian, kesempatan itu datang. Seorang gadis muda dari desa mereka meninggal dunia karena sakit. Gadis itu adalah anak dari salah satu keluarga terpandang di desa. Pemakamannya berlangsung sederhana namun hikmat, dan banyak warga yang datang untuk memberikan penghormatan terakhir. Di benak Wahyudin, ini adalah peluang yang tidak boleh ia lewatkan. Pada malam kedua setelah pemakaman,
Wahyudin mempersiapkan rencananya. Ia berjalan perlahan menyusuri jalan setapak menuju pemakaman desa. Di tangannya, ia membawa cangkul, senter kecil, dan kantong plastik untuk menyimpan kain kafan yang akan ia ambil. Hatinya berdebar kencang, bukan karena takut akan dosa, melainkan karena khawatir ada orang yang memergokinya. Pemakaman itu terletak di ujung desa, dikelilingi oleh pepohonan besar yang menjulang tinggi, memberikan suasana yang semakin seram. Wahyudin mencoba mengusir rasa takutnya dengan mengingat tujuannya. Ia yakin bahwa ritual ilmu kebal ini akan menjadi solusi untuk mengatasi semua masalahnya. Dengan ilmu kebal, ia tidak akan takut lagi tertangkap saat mencuri. Ia bisa hidup tanpa beban, atau setidaknya itulah yang ia pikirkan. Sesampainya di pemakaman, Wahyudin memeriksa sekeliling untuk memastikan tidak ada orang yang melihatnya. Ia mengarahkan senternya ke nisan-nisan, mencari makam gadis desa yang baru saja dimakamkan 2 hari lalu. Gadis itu bernama Sulastri, meninggal karena sakit mendadak. Ia dikenal sebagai pribadi yang ramah dan baik hati, sehingga banyak warga desa yang merasa kehilangan. Namun bagi Wahyudin, makam Sulastri hanyalah peluang untuk memenuhi persyaratan ritualnya. Ketika menemukan makam yang ia cari, Wahyudin mulai menggali dengan cangkulnya. Setiap kali cangkul itu menembus tanah, suara gemeretak pelan terdengar, membuat bulu kuduknya berdiri. Ia berusaha mengabaikan rasa takut yang mulai merayapi pikirannya. Ia meyakinkan dirinya bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mengubah hidupnya. Setelah beberapa menit menggali, cangkulnya akhirnya mengenai kayu penyangga liang lahat. Wahyudin berhenti sejenak, mengatur napasnya yang mulai tersengal karena rasa gugup dan kelelahan. Dengan hati-hati, ia membuka kayu itu. Bau khas tanah basah bercampur dengan aroma kayu langsung menyeruak. Di dalamnya, tubuh Sulastri terbaring kaku, terbungkus kain kafan putih yang masih bersih. Meskipun hatinya berdebar lebih kencang, Wahyudin memaksa dirinya untuk tetap fokus. Ia mengulurkan tangan, meraih kain kafan yang membungkus jenazah itu, dan mulai melepaskannya perlahan. Tangannya gemetar, bukan hanya karena rasa takut, tetapi juga karena ia merasa seolah-olah ada yang mengawasinya. Saat kain kafan itu berhasil ia ambil, Wahyudin buru-buru menutup dan menata kembali kayu, mengubur makam Sulastri seperti semula. Bahkan ia menaburkan bunga kembali agar makam terlihat baik-baik saja. Ia memastikan tidak ada tanda-tanda yang mencurigakan yang dapat mengungkap perbuatannya. Setelah selesai, ia mengemasi barang-barangnya dan segera pergi meninggalkan pemakaman itu. Dalam perjalanan pulang, ia merasa seperti ada sesuatu yang mengikutinya. Ia menoleh beberapa kali, tetapi tidak melihat apa-apa. Ia mencoba mengabaikan perasaan itu, berpikir bahwa itu hanyalah efek dari rasa takut yang berlebihan. Sesampainya di rumah, Wahyudin menyembunyikan kain kafan itu di sebuah lemari tua di ruang belakang. Ia berencana untuk memulai ritual pemanggilan jin keesokan harinya. Malam itu, Wahyudin mencoba tidur dengan perasaan lega, karena ia telah mendapatkan kain kafan untuk ritual ilmu kebalnya. Namun tidur yang ia harapkan membawa ketenangan justru menjadi mimpi buruk pertama dari banyak teror yang akan ia alami. Dalam mimpinya, ia melihat Sulastri, gadis desa yang makamnya ia bongkar, berdiri di depannya dengan tubuh terbungkus kain kafan yang kotor. Wajahnya tidak terlihat jelas, tetapi tubuhnya memancarkan aura dingin yang membuat Wahyudin merasa sesak napas. Ketika ia terbangun dari mimpi itu, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Ia mencoba menenangkan dirinya dengan berpikir bahwa itu hanya permainan pikiran, efek dari rasa bersalah atas tindakannya. Namun, perasaan itu tidak pergi. Ia merasa seperti ada sesuatu yang mengawasinya dari sudut gelap kamarnya. Setiap kali ia mencoba menoleh, tidak ada apa-apa, tetapi sensasi itu terus menghantui. Keesokan harinya, Wahyudin menjalani harinya dengan waspada. Ia mulai merasa bahwa ada sesuatu yang salah. Di rumah, mulai terjadi kejadian mengerikan seperti pintu yang tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Siti istrinya, beberapa kali bertanya tentang keanehan tersebut. Tetapi Wahyudin hanya mengelak dan mengatakan bahwa anginlah yang membuat pintu terbuka. Malam berikutnya, teror semakin nyata. Ketika Wahyudin sedang duduk di ruang tamu, mencoba mengalihkan pikirannya dengan menyalakan radio, ia mendengar suara tangisan seorang wanita. Suara itu terdengar samar-samar, seolah-olah datang dari luar rumah. Ia berdiri dan membuka pintu,
tetapi tidak menemukan siapapun di sana. Ketika ia kembali ke dalam rumah, ia terkejut melihat bayangan seseorang berdiri di sudut ruangan. Bayangan itu hanya diam, tetapi kehadirannya begitu menekan hingga Wahyudin merasa sulit bernapas. Ia memberanikan diri untuk mendekati bayangan itu, tetapi sebelum ia sampai, bayangan itu menghilang. Dalam ketakutannya, Wahyudin tidak bisa menjelaskan apa yang baru saja ia alami. Ia mencoba mengabaikan kejadian itu, tetapi setiap malam teror semakin menjadi. Kadang-kadang, ia mendengar suara langkah kaki di luar jendelanya. Di malam lain, ia mendengar namanya dipanggil oleh suara lembut yang familiar, tetapi ia tidak tahu siapa yang memanggilnya. Penampakan Sulastri menjadi lebih sering. Kadang-kadang ia melihat sosok Sulastri berdiri di pojok rumahnya, menatapnya dengan wajah penuh amarah. Di waktu lain, ia melihat bayangan Sulastri di cermin saat ia mencuci muka. Ketakutan ini mulai merusak pikirannya. Wahyudin tidak lagi bisa tidur dengan tenang, dan wajahnya mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan yang ekstrim. Istrinya, Siti, mulai khawatir dengan keadaan suaminya. "Apa yang sebenarnya terjadi, Mas? Kenapa kau terlihat begitu takut?" tanya Siti suatu malam. Namun Wahyudin hanya menggelengkan kepala, tidak mampu menjelaskan apa yang ia alami. Dalam pikirannya, ia yakin bahwa menceritakan hal itu hanya akan membuatnya terlihat gila di mata istrinya. Namun, teror tidak hanya terjadi di rumah. Suatu malam, ketika Wahyudin sedang berjalan melewati jalan setapak menuju rumah setelah membeli kemenyan dari pasar malam, ia merasa ada yang mengikutinya. Ia menoleh beberapa kali, tetapi tidak melihat siapapun. Tiba-tiba, angin dingin berhembus kencang, dan ia mendengar suara tawa kecil di belakangnya. Ketika ia menoleh lagi, ia melihat sosok wanita berbalut kain kafan berdiri di tengah jalan. Wajahnya tidak terlihat jelas, tetapi kehadirannya begitu nyata sehingga Wahyudin merasa lututnya lemas. Ia berlari secepat mungkin menuju rumah, tetapi suara tawa itu terus terdengar di belakangnya, seolah-olah mengejarnya. Ketika ia sampai di rumah, ia menutup pintu dengan tergesa-gesa dan mengunci semua jendela. Tubuhnya gemetar, dan ia sulit mengatur napasnya. Ia tahu bahwa ini bukan lagi imajinasinya. Ada sesuatu yang nyata yang mengincarnya, sesuatu yang berasal dari tindakannya mencuri kain kafan Sulastri. Siti yang semakin bingung dengan perilaku suaminya, mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Ia melihat Wahyudin semakin tertutup dan sering berbicara sendiri. Hingga kadang-kadang, ia terbangun di tengah malam dan melihat suaminya duduk di ruang tamu, menatap ke arah pintu dengan tatapan kosong. Siti merasa bahwa ada sesuatu yang tidak wajar, tetapi ia tidak tahu bagaimana cara membantu suaminya. Setelah berhari-hari hidup dalam teror yang tidak pernah berhenti, Wahyudin berada di ambang kehancuran. Tubuhnya kurus, matanya cekung, dan ia kehilangan kemampuan untuk berpikir jernih. Malam-malamnya dihabiskan dengan rasa takut yang tak terungkapkan. Ia sering duduk di sudut ruangan dengan peluh dingin membasahi tubuhnya, merasakan kehadiran bayangan gelap yang selalu mengintainya. Siti tidak lagi bisa menahan tangis melihat kondisi suaminya yang terus memburuk. Ia tahu ada sesuatu yang sangat salah, tetapi Wahyudin tetap menolak untuk memberitahu apa yang sebenarnya terjadi. Pada suatu malam, Siti melihat Wahyudin terbangun dengan tubuh gemetar. Ia memanggil nama suaminya, tetapi tidak mendapat jawaban. Wahyudin menatap kosong ke arah dinding. Bibirnya bergetar seperti ingin mengatakan sesuatu, namun tidak ada suara yang keluar. Siti akhirnya memutuskan bahwa ia harus mengambil tindakan. Ia memanggil seorang ustadz dari desa sebelah, yang dikenal memiliki keahlian dalam ruqyah orang-orang yang mengalami gangguan spiritual. Keesokan harinya, Ustadz Ridwan datang ke rumah mereka. Dengan pakaian sederhana dan tas kecil berisi kitab suci dan peralatan untuk meruqyah. Setelah berbincang singkat dengan Siti, Ustadz Ridwan meminta untuk bertemu langsung dengan Wahyudin. Ketika Wahyudin melihat kedatangan Ustadz itu, ia tampak gelisah. Ia berusaha menghindar, tetapi Ustadz Ridwan berbicara dengan suara lembut namun tegas. "Wahyudin, saya datang ke sini untuk membantu. Apapun yang kau alami, kita akan hadapi bersama. Jangan takut." Dengan ragu, Wahyudin akhirnya setuju untuk diruqyah. Ustadz Ridwan meminta Wahyudin duduk di ruang tengah, sementara Siti dan beberapa tetangga yang dipanggil untuk membantu di sekeliling mereka. Ustadz Ridwan memulai proses ruqyah dengan membaca ayat-ayat suci.
Suara bacaan itu menggema di ruangan kecil itu, membawa suasana yang hikmat namun penuh ketegangan. Saat rukyah berlangsung, tubuh Wahyudin mulai menunjukkan reaksi yang tidak wajar. Ia gemetar hebat, dan matanya mulai berair. Tiba-tiba, ia menjerit keras, seperti seseorang yang sedang menahan rasa sakit yang luar biasa. "Hentikan, hentikan!" teriak Wahyudin sambil memegangi kepalanya. Semua orang di ruangan itu terdiam, kecuali Ustadz Ridwan yang terus melanjutkan bacaan ayat-ayat suci tanpa henti. Tidak lama kemudian, Wahyudin terjatuh ke lantai. Tubuhnya menggeliat seperti sedang melawan sesuatu yang tidak terlihat. Ustadz Ridwan meminta Siti untuk mengambil air yang telah dicampur dengan daun bidara, tanaman yang sering digunakan dalam rukyah. Air itu kemudian dipercikan ke tubuh Wahyudin sambil melanjutkan doa. Setiap tetes air yang menyentuh tubuh Wahyudin membuatnya berteriak lebih keras, seolah-olah ada sesuatu yang terbakar di dalam dirinya. Proses itu berlangsung selama hampir 1 jam. Ketika akhirnya Wahyudin terdiam, napasnya tersengal-sengal, dan matanya terlihat lelah. Ustadz Ridwan berhenti membaca dan menunggu hingga Wahyudin tenang. Setelah beberapa saat, Wahyudin membuka matanya perlahan. Ia tampak kebingungan, seperti seseorang yang baru saja terbangun dari mimpi buruk yang panjang. Ustadz Ridwan mendekatinya dan berkata dengan lembut, "Wahyudin, sekarang kau sudah tenang. Katakan pada kami, apa yang sebenarnya terjadi?" Wahyudin awalnya enggan berbicara, tetapi setelah didesak oleh Ustadz Ridwan dan Siti, ia akhirnya menceritakan semuanya. Dengan suara yang bergetar, ia mengaku telah mencuri kain kafan dari makam Sulastri. Ia menceritakan bagaimana ia membongkar kuburan itu di tengah malam, mengambil kain kafan, dan menyembunyikannya di rumah dengan tujuan melakukan ritual untuk mendapatkan ilmu kebal. Pengakuan itu membuat semua orang di ruangan terdiam. Siti tidak bisa menahan tangisnya. Ia tidak menyangka bahwa suaminya mampu melakukan sesuatu yang begitu mengerikan. Beberapa tetangga yang hadir tampak terkejut dan marah. Salah satu dari mereka, Pak Karim, berkata dengan nada keras, "Bagaimana bisa kau melakukan hal sekeji itu, Wahyudin? Kau tidak hanya mencuri, tapi juga menghina orang yang sudah meninggal." Wahyudin hanya bisa menundukkan kepala, tidak mampu menjawab. Ia merasa sangat malu dan menyesali perbuatannya, tetapi semua itu terasa terlambat. Ustadz Ridwan mencoba menenangkan suasana. Ia meminta semua orang untuk bersabar dan tidak mengambil tindakan emosional. Perbuatan ini memang salah besar, tetapi yang terpenting sekarang adalah memperbaiki kesalahan itu, kata Ustadz Ridwan. Keluarga Sulastri yang juga ada di situ merasa sangat terpukul. Ibu Sulastri menangis histeris, sementara ayahnya hanya duduk diam dengan wajah yang penuh amarah. Mereka merasa bahwa perbuatan Wahyudin adalah penghinaan besar terhadap anak mereka dan keluarga mereka. Ayah Sulastri berdiri dan berkata, "Kita harus melaporkan ini kepada pihak berwajib. Biarlah hukum yang menangani." Wahyudin dibawa ke kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Siti, meski merasa marah dan kecewa, tetap mendampingi suaminya. Ia merasa bahwa ini adalah konsekuensi yang harus diterima Wahyudin atas semua yang telah ia lakukan. Di kantor polisi, Wahyudin mengakui perbuatannya dan menjelaskan semua motif di balik tindakannya. Aparat kepolisian kemudian memutuskan untuk membuka kembali kasus ini dan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Keluarga Sulastri mengajukan laporan resmi. Dengan hati yang berat, Ayah Sulastri menandatangani dokumen pelaporan, dengan rasa amarah dan kesedihan masih membara dalam hatinya. "Anak kami sudah tiada, dan dia masih tidak bisa membiarkannya tenang," kata Ayah Sulastri dengan suara bergetar. Tangisan Ibu Sulastri di sudut ruangan menjadi latar belakang suasana yang penuh ketegangan di kantor polisi. Wahyudin di sisi lain, tidak memberikan perlawanan. Ia menerima semua tuduhan dengan kepala tertunduk. Ketika polisi menanyakan alasan di balik perbuatannya, ia menjawab dengan jujur, meskipun jawabannya terdengar seperti sesuatu yang sulit diterima akal sehat. "Saya hanya ingin mendapatkan ilmu kebal, Pak. Saya tidak tahu bahwa ini akan membawa kutukan sebesar ini," katanya dengan suara yang hampir tak terdengar. Kejadian ini dengan cepat menyebar ke seluruh desa. Warga yang mendengar kabar tentang pencurian kain kafan itu merasa marah dan jijik. Nama Wahyudin menjadi bahan perbincangan di mana-mana, dari warung kopi hingga sawah. Beberapa warga bahkan datang ke kantor polisi untuk memastikan bahwa Wahyudin benar-benar ditahan.
Mereka khawatir jika dia dilepaskan, ia akan kembali melakukan perbuatan yang lebih buruk. Proses hukum berjalan cepat, mengingat Wahyudin sudah mengakui semua perbuatannya. Polisi mengumpulkan bukti-bukti berupa pengakuan Wahyudin, saksi dari warga desa, serta hasil pembongkaran ulang makam Sulastri. Dalam waktu kurang dari sebulan, Wahyudin dijatuhi hukuman penjara selama 2 tahun. Keputusan ini diterima dengan lega oleh keluarga Sulastri dan warga desa, meskipun sebagian dari mereka merasa hukuman itu masih terlalu ringan untuk kejahatan yang telah dilakukan. Sementara itu, jenazah Sulastri dikafani ulang dengan kain kafan yang baru dan dimakamkan kembali dengan layak. Proses ini dilakukan untuk menghormati Sulastri dan keluarganya, sekaligus memulihkan rasa tenang bagi warga desa yang merasa terganggu oleh kejadian ini. Penjara kali ini menjadi tempat Wahyudin menghadapi kenyataan pahit dari hidupnya. Tidak seperti sebelumnya, ketika ia merasa bahwa dunia adalah penyebab semua masalahnya, kini Wahyudin menyadari bahwa dirinya sendirilah yang menjadi sumber malapetaka itu. Dari balik jeruji besi, ia mulai memahami betapa kelam perjalanan hidupnya dan betapa banyak orang yang telah ia sakiti. Hari-hari pertama di penjara diisi dengan rasa bersalah yang begitu mendalam. Setiap malam, Wahyudin teringat penampakan Sulastri yang mengusik ketenangannya sebelum ia ditangkap. Meskipun ia tidak lagi mengalami gangguan supernatural, bayangan gadis itu terus menghantuinya dalam pikiran. Ia juga teringat bagaimana ibu Sulastri menangis, dan ayahnya memandangnya dengan penuh amarah ketika ia mengakui perbuatannya. Semua itu membuat Wahyudin merasa seperti seseorang yang tidak pantas untuk dimaafkan. Di dalam penjara, Wahyudin bertemu dengan Pak Harun, seorang tahanan tua yang menjalani hukuman panjang atas kasus kejahatan yang berbeda. Saat ini, Pak Harun adalah pria yang dikenal bijak, religius, dan sering memberikan nasihat kepada sesama tahanan. Pak Harun menyadari bahwa Wahyudin adalah orang baru di penjara dan tampak sangat tertekan. Suatu hari, ia menghampiri Wahyudin yang duduk termenung di sudut sel. "Apa yang kau pikirkan?" tanya Pak Harun dengan nada lembut. Wahyudin menoleh perlahan. Awalnya, ia ragu untuk menjawab, tetapi akhirnya ia menceritakan segalanya, tentang hidupnya sebagai pencuri, pencurian kain kafan, dan teror yang ia alami sebelum masuk penjara. Pak Harun mendengarkan dengan saksama tanpa menghakimi. Setelah Wahyudin selesai bercerita, Pak Harun hanya berkata, "Setiap manusia pernah berbuat salah, Wahyudin. Yang penting adalah bagaimana kau memperbaikinya. Tuhan tidak pernah menutup pintu tobat bagi hambanya yang mau berubah." Kata-kata itu menembus hati Wahyudin. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada harapan untuk memulai hidup baru, meskipun jalan itu tampak sangat berat. Ia mulai mendekatkan diri kepada Pak Harun, yang kemudian menjadi mentor spiritual baginya. Pak Harun mengajak Wahyudin untuk bergabung dalam pengajian rutin yang diadakan di dalam penjara. Awalnya, Wahyudin merasa canggung. Ia tidak pernah benar-benar mempelajari agama secara mendalam, dan ia khawatir bahwa orang-orang di pengajian akan menghakiminya. Namun, Pak Harun meyakinkannya bahwa tempat itu adalah untuk belajar, bukan untuk menghakimi. Pengajian itu menjadi titik balik bagi Wahyudin. Setiap kali ia mendengar ceramah, ia merasa hatinya menjadi lebih tenang. Ia mulai memahami bahwa dosa-dosanya, sebesar apapun, dapat diampuni jika ia benar-benar bertobat. Ia juga belajar tentang pentingnya memperbaiki hubungan dengan Tuhan dan sesama manusia. Selain mengikuti pengajian, Wahyudin mulai rajin membaca kitab suci. Ia melakukannya setiap pagi dan malam, mencari petunjuk untuk memperbaiki hidupnya. Dalam proses ini, Wahyudin menemukan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia merasa bahwa ia tidak lagi sendirian, bahwa Tuhan selalu ada untuknya, bahkan dalam keadaan terburuk sekalipun. Setiap malam, setelah selesai berdoa, Wahyudin sering merenungkan hidupnya. Ia teringat masa kecilnya yang penuh kesulitan, bagaimana ia tumbuh dengan kebencian terhadap dunia yang dianggapnya tidak adil. Ia menyadari bahwa kemiskinan bukanlah alasan untuk mencuri, dan bahwa ia telah membuat banyak keputusan yang salah karena ia tidak mau berusaha memperbaiki dirinya. Wahyudin juga memikirkan tentang orang-orang yang telah ia sakiti, terutama keluarga Sulastri. Ia merasa bahwa tidak ada kata maaf yang cukup untuk menghapus luka yang telah ia buat. Namun, ia bertekad untuk melakukan yang terbaik untuk menebus dosa-dosanya. Ia mulai merencanakan bagaimana ia akan menjalani hidupnya setelah bebas dari penjara, meskipun ia tahu bahwa itu tidak akan mudah.
Beberapa hari sebelum masa hukuman Wahyudin berakhir, ia menerima kabar yang menghancurkan hatinya. Seorang petugas penjara memberitahunya bahwa istrinya, Siti, telah meninggal dunia setelah sakit parah. Namun Wahyudin tidak bisa menghadiri pemakaman, dan ini membuatnya merasa sangat terpukul. Berita itu membuat Wahyudin merasa lebih bersalah. Ia teringat bagaimana Siti selalu mendukungnya, bahkan ketika semua orang di desa memandangnya dengan hinaan. Ia menyesal tidak pernah memberikan kehidupan yang layak untuk istrinya. Siti adalah satu-satunya orang yang selalu percaya padanya, dan kini ia telah pergi untuk selamanya. Dalam doanya, Wahyudin memohon ampun kepada Tuhan dan kepada Siti. Ia berjanji bahwa ia akan menjalani hidup yang lebih baik, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga sebagai penghormatan untuk istrinya. Kehilangan Siti menjadi pendorong bagi Wahyudin untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Ketika masa hukumannya mendekati akhir, Wahyudin mulai mempersiapkan dirinya untuk kembali ke masyarakat. Ia tahu bahwa tidak semua orang akan menerima kehadirannya dengan baik, tetapi ia bertekad untuk membuktikan bahwa ia telah berubah. Dengan bantuan Pak Harun, ia belajar keterampilan baru yang dapat membantunya mencari pekerjaan setelah bebas. Wahyudin juga menulis surat kepada keluarga Sulastri, meminta maaf atas perbuatannya. Dalam surat itu, ia menjelaskan bahwa ia telah menyadari kesalahannya dan berharap agar keluarga Sulastri bisa memaafkannya, meskipun ia tahu bahwa hal itu mungkin tidak akan pernah terjadi. Surat itu menjadi salah satu bentuk usahanya untuk menebus dosa, meskipun kecil. Ketika hari kebebasannya tiba, Wahyudin merasa gugup namun juga lega. Ia melangkah keluar dari penjara dengan membawa banyak pelajaran dan tekad untuk menjalani hidup yang lebih baik. Ia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi ia percaya bahwa dengan usaha dan doa, ia bisa membangun kembali hidupnya. Wahyudin akhirnya kembali ke desanya. Hari kebebasannya menjadi momen yang penuh campur aduk. Rasa lega karena ia bebas dari jeruji besi, tetapi juga rasa cemas menghadapi dunia yang pernah ia kecewakan. Penjara telah memberinya banyak pelajaran, tetapi ia tahu bahwa pembuktian sejati baru dimulai saat ia melangkah kembali ke tengah masyarakat. Wahyudin merasakan tatapan dingin dari para tetangganya. Desa kecil itu, tempat di mana semua orang mengenal satu sama lain, masih ingat perbuatannya yang mencoreng nama baik komunitas. Beberapa orang mengangguk kecil sebagai tanda pengakuan atas keberadaannya, tetapi lebih banyak yang memilih menghindari pandangan mata, seolah-olah mereka tidak ingin berurusan dengannya. Ketika tiba di rumah, Wahyudin disambut oleh suasana yang jauh lebih sunyi daripada yang ia bayangkan. Rumah itu terasa kosong tanpa kehadiran istrinya. Kehilangan Siti menjadi kenyataan pahit yang harus ia hadapi. Di sudut rumah, barang-barang peninggalan Siti masih tersusun rapi, seolah-olah menunggu ia pulang. Wahyudin hanya bisa terduduk di lantai, memandangi barang-barang itu sambil menangis dalam diam. Ia merasa bersalah karena tidak ada di sisi Siti saat ia membutuhkan, dan rasa kehilangan itu semakin menguatkan tekadnya untuk berubah. Tetangga yang baik hati bernama Buati datang mengunjunginya dan mencoba menghibur. Siti orang yang sangat sabar Mas Wahyudin. Dia selalu mendoakanmu, bahkan di hari-hari terakhirnya. Sekarang, yang bisa kau lakukan adalah menjalani hidup dengan lebih baik. Itu cara terbaik untuk menghormatinya, kata Buati dengan lembut. Kata-kata itu terus terngiang di kepala Wahyudin dan menjadi motivasi baginya. Meskipun dihantui masa lalunya, Wahyudin bertekad untuk membuktikan bahwa ia telah berubah. Ia mulai mencari pekerjaan, tetapi seperti yang ia duga, banyak orang yang ragu untuk memberinya kesempatan. Beberapa kali ia ditolak oleh para petani dan pemilik usaha kecil di desa. Kami butuh orang yang bisa dipercaya, Wahyudin. Kau tahu kenapa aku tidak bisa mempekerjakanmu, kata salah satu pemilik kebun dengan nada menyesal. Namun, Wahyudin tidak menyerah. Ia terus mencari cara untuk mendapatkan penghasilan. Suatu hari, ia mendengar tentang peluang bekerja sebagai buruh bangunan di desa tetangga. Dengan penuh semangat, ia pergi ke sana dan berhasil mendapatkan pekerjaan itu. Meski upahnya kecil, Wahyudin merasa bersyukur karena akhirnya bisa bekerja dan membuktikan bahwa ia mampu hidup secara jujur. Selain bekerja keras, Wahyudin juga aktif mengikuti kegiatan keagamaan di desanya. Ia rutin menghadiri pengajian di masjid dan sering membantu membersihkan masjid bersama beberapa warga. Perlahan-lahan, sikap rendah hati dan kerja kerasnya mulai menarik perhatian positif dari sebagian warga desa.
Orang-orang yang sebelumnya memandangnya dengan curiga kini mulai melihat bahwa Wahyudin benar-benar berusaha berubah. Salah satu tantangan terbesar bagi Wahyudin adalah memperbaiki hubungannya dengan keluarga Sulastri. Ia tahu bahwa perbuatannya di masa lalu tidak hanya melukai mereka secara emosional, tetapi juga mencemarkan nama baik keluarga itu. Meskipun merasa takut, Wahyudin memberanikan diri untuk mendatangi rumah keluarga Sulastri. Dengan hati yang berat, ia mengetuk pintu dan disambut oleh Ibu Sulastri. "Ada apa kau kesini?" tanya Ibu Sulastri. "Saya datang untuk meminta maaf, Bu. Saya tahu kata-kata saya tidak cukup untuk menebus apa yang telah saya lakukan, tetapi saya sungguh menyesal. Saya ingin meminta restu agar saya bisa memulai hidup yang lebih baik," kata Wahyudin dengan suara bergetar. Ibu Sulastri terdiam sejenak. Ia menatap Wahyudin dengan mata yang penuh emosi, campuran antara amarah, kesedihan, dan mungkin sedikit iba. "Kami kehilangan anak kami, dan luka itu tidak akan pernah sembuh. Tapi jika kau benar-benar menyesal, tunjukkan dengan tindakanmu. Jadilah orang yang lebih baik. Itu satu-satunya cara kau bisa membuktikan apa yang kau katakan," jawabnya akhirnya. Wahyudin mengangguk dan berterima kasih sebelum pergi. Meskipun pengampunan itu belum sepenuhnya diberikan, ia merasa ada sedikit harapan untuk memperbaiki hubungan dengan keluarga itu di masa depan. Seiring berjalannya waktu, Wahyudin terus berusaha untuk hidup dalam kebaikan. Ia menjadi lebih taat dalam beribadah dan lebih peduli terhadap sesama. Setiap pagi, ia menyempatkan diri untuk mengajar anak-anak di desa mengaji secara sukarela. Anak-anak itu, yang awalnya takut dengan reputasinya, perlahan mulai menyukainya. Bahkan, beberapa orang tua di desa mulai mempercayakan anak-anak mereka untuk belajar darinya. Kehadiran Wahyudin di masjid juga menjadi pemandangan yang biasa. Ia sering terlihat duduk di pojok masjid, membaca kitab suci atau berdiskusi dengan ustadz tentang cara memperbaiki hidup. Sikapnya yang rendah hati dan usahanya untuk membantu orang lain mulai mengubah pandangan masyarakat. Warga yang dulu mencemoohnya kini mulai menerima kehadirannya, meskipun butuh waktu bagi mereka untuk sepenuhnya memaafkan masa lalunya. Wahyudin juga berusaha menjaga kenangan tentang Siti dengan cara yang bermakna. Ia sering berziarah ke makam istrinya, mendoakannya, dan membersihkan makam itu dengan hati-hati. Di setiap kunjungannya, ia berbicara kepada Siti dalam hati, menceritakan apa yang telah ia lakukan untuk berubah dan betapa ia merindukan kehadirannya. Wahyudin menjalani hidupnya dengan kesederhanaan dan penuh keikhlasan. Tahun-tahun berlalu, dan ia menjadi sosok yang dihormati di desanya. Meskipun ia tidak pernah melupakan dosa-dosa masa lalunya, ia belajar untuk tidak membiarkan masa lalu itu mendefinisikan dirinya. Ia menggunakan pengalaman pahit itu sebagai pelajaran untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Namun, hidupnya tidak berlangsung lama. Beberapa tahun setelah ia kembali ke desa, Wahyudin jatuh sakit. Penyakit itu datang perlahan, tetapi seiring waktu, tubuhnya menjadi semakin lemah. Meskipun demikian, ia tetap istiqomah dalam ibadahnya. Ia menerima penyakit itu sebagai ujian dari Tuhan dan menghadapinya dengan sabar. Di hari-hari terakhirnya, banyak warga desa yang datang menjenguknya. Mereka yang dulu mencemooh kini memberikan dukungan dan doa. Bahkan, keluarga Sulastri pun datang untuk menjenguk dan mendoakannya. Dalam momen itu, Wahyudin merasa bahwa ia telah diterima kembali oleh masyarakat. Wahyudin meninggal dunia dengan tenang, dikelilingi oleh orang-orang yang mencintai dan menghormatinya. Pemakamannya dihadiri oleh banyak warga desa, termasuk keluarga Sulastri. Mereka mengenangnya sebagai seseorang yang pernah tersesat, tetapi akhirnya menemukan jalan kembali. Hidupnya menjadi pelajaran bagi semua orang tentang kekuatan tobat, keteguhan hati, dan kemampuan manusia untuk berubah. Wahyudin mungkin tidak sempurna, tetapi ia telah meninggalkan jejak kebaikan yang tidak akan pernah dilupakan oleh desanya. Kisah Wahyudin mengajarkan kita bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi, baik di dunia maupun di akhirat. Kesalahan yang ia lakukan tidak hanya merugikan dirinya sendiri, tetapi juga orang-orang di sekitarnya, termasuk keluarganya dan masyarakat tempat ia tinggal. Namun, dari kisah ini juga muncul harapan besar bahwa setiap manusia, sebesar apapun dosanya, memiliki kesempatan untuk berubah dan memperbaiki diri. Pesan moral utama dari cerita ini adalah pentingnya bertanggung jawab atas perbuatan kita. Wahyudin akhirnya menyadari bahwa hidup dalam kejahatan hanya akan membawa penderitaan yang lebih besar,
baik secara fisik, mental, maupun spiritual. Ia belajar bahwa menempuh jalan yang salah demi keuntungan sesaat pada akhirnya hanya akan membawa kehancuran. Kisah ini juga menyoroti kekuatan taubat. Dalam momen terburuknya, Wahyudin menemukan bahwa Tuhan selalu membuka pintu bagi siapapun yang ingin kembali kepadanya. Dengan kesungguhan hati, ia berusaha memperbaiki kesalahan masa lalunya, menunjukkan bahwa perubahan sejati membutuhkan pengakuan akan kesalahan, penyesalan yang tulus, dan tekad untuk tidak mengulanginya. Selain itu, cerita ini mengajarkan kita tentang pentingnya sikap memaafkan. Meskipun keluarga Sulastri terluka oleh tindakan Wahyudin, mereka akhirnya membuka hati untuk memaafkan setelah melihat usaha kerasnya untuk berubah. Ini menunjukkan bahwa pengampunan bukan hanya tentang melupakan, tetapi juga tentang memberikan kesempatan kedua kepada mereka yang benar-benar ingin memperbaiki diri. Akhirnya, kisah Wahyudin menjadi pengingat bahwa setiap manusia bisa tersesat. Tetapi selama ada keinginan untuk berubah, selalu ada jalan untuk kembali ke arah yang benar. Terima kasih telah menyimak cerita legendaris ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like dan komen channel ini. Semoga kalian menyukai cerita ini dan dapat mengambil hikmahnya. Wallahu alam bisyawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.